Malam semuanya. Malam Romo, malam Malam Ibu Romo. Selamat malam, Romo. Kita masuk ke sesi yang terakhir ya hari ini tentang integritas. Ya, bukunya masih tetap dipegang toh? Atau ada yang nggak punya bukunya? Nih bukunya nih sekali saya tunjukin lagi nih. Nah, supaya kalau saya ngomong apa-apa nggak nyontek, kelihatan bahwa saya memakai sebuah buku. Itu kejujuran itu. Kalau nyontek apa-apa harus jujur ya, jadi nggak boleh ngambil orang punya pikiran terus dipakai seakan-akan klaim pikirannya kita. Nah, itu tanda orang jujur yang hari ini juga terkait dengan apa yang disebut sebagai integritas. integritas ya. Jadi kalau Anda menggunakan ide orang lain, Anda harus juga mau mengakui bahwa itu datang dari ide orang lain, bukan dari ide Anda, begitu. Terus mengapa Romo Effendi pakai buku ini? Ya karena pesan sponsor. Kalau enggak ya saya pakai buku lain, tapi ya karena pesan sponsornya pakailah ini, maka saya pakai. Kalau nggak kalau nggak sponsornya nggak suruh pakai, saya ini kan hanya tukang suruh ya, tukang suruh sampai pelayan ya. Ada tukang suruh saya gitu. Jadi kalau disuruh pakai ini pakai, mana berani saya ngelawan perintah bos gitu. Alright, oke cukup ya. Jadi tahu bahwa ide 90% dari apa yang ada di slide itu ada dalam buku ini itu aja. Sip. Ah, Noted prinsip. Romo, thank you. Alright. Saya pikir itu siapa yang mau memulai? Silakan. Hmm. Ya, izin mulai ya, Mo. Mm-mm. Baiklah, untuk mengawali perjumpaan dalam ruang virtual bersama keluarga Armor of God ini dan tentunya bersama Romo Effendi Kusuma SY. Izinkan saya berpantun sedikit nih. Bunga jempa, cempaka wangi. Cakep. Salam jumpa dengan saya Melani dari Solo. Terima kasih untuk Romo yang sudah Cakep. Ah, berkenan cakep. memenuhi pelayanannya selama 5 kali dan ini adalah pertemuan kelima. Dan tentunya dalam berkat Dalam dari ber Tuhan, kita semua tetap penuh sukacita, terutama dalam mempersiapkan diri dan hati kita untuk pekan suci ke depan ya, Romo ya, betul ya, Romo ya. Jadi Betul. tanpa berlama-lama, kami persilakan untuk mengawali perjumpaan dalam Armor of God ini, pertemuan kelima dengan subtema integritas. Kami serahkan waktu untuk membawa dalam doa. Untuk Cecilia kami persilahkan. Ya, terima kasih Sisme untuk waktunya. Mari Romo, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang boleh kami terima, khususnya karena kami telah memasuki masa pekan suci. Suatu kesempatan bagi kami untuk dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi di dalam bersekutu di dalam doa, pertobatan, dan pengharapan. Dan sebentar lagi kami juga akan dilengkapi dengan pengajaran bersama gembala kami, Romo Effendi Kusuma Sunur SC, dengan subtema integritas. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui Romo Effendi. Dan semoga pengajaran malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Dan juga Kau berkati seluruh peralatan Zoom, juga laptop, HP, jaringan, dan cuaca yang baik. Bapa, saat ini dengan segala kerendahan hati kami mau duduk diam, memberikan telinga kami seperti seorang murid untuk mendengarkan pengajaran yang berguna bagi hidup kami semua. Doa ini kami mohonkan dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Oke, Pak. permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Kasih. kasih Cecilia sudah memimpin kita dalam doa untuk mengawali pertemuan ini. Ada pepatah kalau nggak kenal maka kenalan. Maka izinkan untuk
kami tampilkan profil atau kurikulum vitae dari Romo Effendi Kusumasunur. Silakan, Priscilia. Ya, Romo Effendi untuk Bentar, belum pendidikan muncul ya? secara formal adalah S1 Teknik dan Manajemen Industri, Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Nggak kelihatan ya, sekarang jadi Romo. Nanti ngotak-ngatik alat elektronik ya, Romo, di paroki. S1 Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya, Jakarta. Dan S2 Teologi Jesuit School of Theology of Saint Clara University, Berkeley, California, United States of America. S1 Teologi Graduate Theology Union Berkeley, California juga di USA. Dalam bidang teologi dengan konsentrasi dialog antara sains dan teologi. Wah, nggak jauh-jauh dari sains ya, Mo. Untuk karya pelayanan Romo Effendi Kusumasunur Asia sendiri, dimulai 2019 sampai dengan 2023 di Pastoral Mahasiswa DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dilanjutkan dengan 2019 sampai 2023 dosen tamu di Universitas Gajah Mada dan Seminari Tinggi Kentungan juga di Jogja ya Mo ya. Kemudian 2020 sampai dengan 2023 Direktur Pembina Tenaga Pengembangan Masyarakat DIY juga istimewa nih Romo. 2020 sampai dengan sekarang masih menjabat Direktur Pembina Tenaga Pengembangan Masyarakat DIY. Dilanjutkan dengan 2020 sampai dengan sekarang juga Delegatus IPDO atau Indonesia Province Development Office. Kemudian 2021 sampai dengan 2023 Ketua Tim Asia Provindo Digital System, masih bergerak di bidang sains juga teknologi. Dan 2024 dosen tamu di Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya pada semester ganjil. Kemudian 2024 sampai sekarang beliau adalah formator calon imam dan bruder Serikat Yesus di Kolose Hermanum Jakarta. Jadi bagi ibu bapak kalau punya anak keponakan yang mau menjadi imam, nah atau bruder bisa nih kontak sama Romo Effendi. Maka untuk waktu selanjutnya kami persilakan Romo Ferdinandus Effendi Kusumasunur SY untuk membawakan pengajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya, Sis Mei, ya, Sis Julia, dan teman-teman sekalian. Kita mulai saja. Sengaja saya off-kan video saya supaya nggak terlalu berat, supaya slide saya bisa saya share. Manakah dia? Sebentar. Nah, sebentar ya. Nah, muncullah dia. Sudah kelihatankah? Kalau sudah Kelihatan. kelihatan, ya, kalau sudah kelihatan bisa langsung full screen saja. Oke, baik. Hari ini kita ngomong sesi yang terakhir integritas. Itu berarti kita punya 4 sesi belakang yang kita membahas buku ini dan sekarang ini adalah hal yang terakhir dan merupakan rangkuman dari segalanya atau puncaknya gitu. Teman-teman yang setia dari mulai awal sampai hari ini, ya terima kasih sudah setia selalu bersama dengan tim dan saya yang menyiapkan acara ini. Baik, kita mulai dengan definisi dulu, ya. Integritas itu apa? Terikat pada prinsip-prinsip moral, jujur, dan mempunyai karakter yang kuat dalam menjalani apa yang diyakini sebagai kebenaran. Itu. Jadi bukan katanya orang Jawa itu pagi
delay sore tempe begitu ya, jadi berubah-ubah gitu. Itu orang yang tidak punya integritas, itu orang yang suka berubah-ubah ya. Melakukan apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran bahkan ketika tak ada orang lain yang melihatnya. Ya kalau ada orang lain pura-pura puasa ya. Setelah masa prapaskah selesai kok nggak kurus-kurus, tapi kok gemuk, tambah gemuk. Itu tanda adanya kurang integritas gitu ya. Padahal kalau ketemu dengan orang lain, ayo sis, ayo makan yuk. Oh enggak, lagi puasa begitu, lagi puasa ya, lagi pantang nggak bisa. Ayo ngafe. Oh saya pantang kopi gitu ya, toh. Nah, ya pantang kopi, pantang yang manis-manis. Pas pasca ditemui, dah kok makin gendut ya orang ini ya. Nah, itu perlu dipertanyakan itu puasa dan pantangnya itu beneran atau enggak itu lah. Itu yang hal-hal kecil yang seperti itu ya. Kalau saya jujur sih, ya kalau saya bukan pantang makan sih selama prapaskah. Jadi kemarin saya naik timbangan saya agak naik sedikit. Wah ini hasil hasil karya umat-umat yang menjamu saya ini berarti. Ya, tapi saya tidak melanggar pantang dan puasa saya karena pantang dan puasa saya tidak soal makan begitu ya. Ya itu. Baik, itu kurang lebih contoh kecil-kecilan ya. Tapi integritas itu macam-macam ya. Ada orang yang kelihatannya baik di depan, tapi ternyata di belakangnya, oh jelek. Contohnya kalau di depan orangnya pura-pura baik gitu ya. Nah, akhirnya ternyata dia yang eh, ngomongin jelek-jeleknya, menyebarkan hal-hal jelek di depannya. Ternyata dia toh, selama ini saya anggap teman baik saya, ternyata dia toh yang nyeritain apa-apa tentang saya, umpamanya kayak gitu. Tapi ada orang yang jujur benar-benar gitu ya. Lalu kalaupun sampai dipecat gitu ya, nggak apa-apa karena nggak mau korupsi, di anak tirikan di kantor, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak ikutan korupsi seperti itu. Nah, salah satu tanda bahwa orang punya integritas itu ya terikat pada prinsip-prinsip moral. Berarti apa? Melakukan yang baik dan menjauhi atau menolak yang jahat. Dan bukan hanya itu, tetapi juga memperjuangkan kebaikan itu terjadi. Dan satu yang tidak bisa dilepaskan dari integritas itu ya jujur, ya jujur gitu. Ah, jujur itu mulai dari bagi yang menikah itu mulai dari pasangannya begitu ya. Oke, baik. Sudah, itu dulu sampai di sini ya, integritas ya. Tegangan dalam hidup sehari-hari. Jadi di dalam hidup sehari-hari ada tegangan dalam menjaga integritas kita itu. Ya, satu, ya konflik antara pikiran, perasaan, dan kehendak dengan apa yang menjadi kebutuhan. Nah, contohnya itu di kantor semuanya korupsi. Bagaimana pada satu titik, pada satu ya, tahu mana yang baik yaitu tidak korupsi. Tetapi semua teman-teman kantor saya korupsi. Nah, menarik ya itu ada pertentangan batin itu ya. Ada pertentangan batin. Lalu juga umpamanya ada seorang anak muda yang datang pada saya kerja di sebuah perusahaan yang ternyata perputaran uangnya besar banget dan itu uangnya uang haram. Wah, itu repot juga. Saya tanya kepada dia, terus gimana? Ya saya gimana, Romo? Saya harus keluar kan? Nah, kalau kamu keluar, kamu makan apa? Ya harus cari kerja lagi. Oh ya sudah, gini aja. Kamu cari. Kalau batinmu tersiksa, ya silakan cari kerja dulu. Kalau dapat, baru kamu baru kamu keluar dari tempat itu. Kamu nggak sedang dalam bahaya tuh. Kalau di tempat itu kan takutnya seringkali ada tumbal-tumbal itu loh. Kalau ada yang ketahuan, ada uang haram begitu ya toh. Ada orang yang ditumbalkan biasanya kayak gitu-gitu. Nah, saya bilang kamu merasa posisimu aman nggak ditumbalkan? Aman, aman, aman Romo. Oke, semuanya ada dalam catatan. Oke. Ya sudah, baik kalau begitu. Kalau kamu merasa aman ya, kalau kamu
tetap tidak seret pada satu titik, ya kamu harus melamar ke tempat lain, cari tempat ini ya. Nah, sejauh mungkin, sebisa mungkin kamu tidak melakukan hal-hal yang turut menikmati uang haram itu. Begitu ceritanya. Itu integritas itu. Anak muda ya, luar biasa. Bisa bisa minta konsultasi pada saya gitu. Itu juga integritas itu pegangannya berkaitan dengan waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau masa lalu ya paling gampang ya, umpamanya ya, wah, Mama pernah mengatakan itu orang Chinese totok itu biasa didik anaknya dengan cara keras begitu ya dok. Wah, kamu ini anaknya babi gitu ya dok. Wah, itu menarik gitu. Anak babi ya, mamanya ya babi berarti. Tapi itu ya cara orang Cina totok itu mendidiknya kayak gitu kan. Kalau anda yang sudah biasa, dan saya tahu ibu saya ngejar dengan ekor pari, dipecuti kayak gitu ya. Ya itu terus trauma gitu, lalu kurang bisa mencintai ibunya. Walaupun ingin mencintai ibunya, tapi karena ada memori masa lalu, lalu tidak bisa mencintai ibunya. Selalu ibunya itu dianggap sebagai perempuan yang ganas, perempuan yang eh, tidak mampu mencintai dan macam-macam gitu ya. Menarik ya. Nah, itu tegangannya di masa lalu, juga tegangan di masa depan ya. Cita-cita sejak kecil karena bapaknya eh, suka ngerakit mobil gitu ya, dandani mobil, lalu diberitahu oleh bapaknya bahwa oh Mercy itu bagus gitu ya, lalu punya keinginan untuk dapat Mercy, tetapi pekerjaannya tidak memungkinkan untuk bisa punya Mercy. Lalu uangnya dapat dari mana? Lah itu ada tegangan-tegangan seperti itu soal masa depan. Jadi ada keinginan-keinginan untuk memenuhi, untuk dipenuhi, dan itu terjadi di masa depan. Begitu ya, menarik ya. Terus ada antara kebutuhan sesama dan kebutuhan diri sendiri. Jadi ada tegangan juga, umpamanya ingin istirahat gitu ya, tapi anak, teman, pasangan membutuhkan kita. Lalu inginnya apa? Capek, tapi ya pingin mau melayani, tapi ternyata ya susah, gampang-gampang susah. Itu terjadi ya di dalam hidupnya orang Jakarta ya. Anda yang di daerah, berbahagialah Anda karena Anda tidak merasakan tegangan hidup orang Jakarta. Orang Jakarta yang pekerja-pekerja kantoran yang biasa-biasa itu pergi pagi-pagi, pulang malam-malam, tapi hasilnya apa? UMR belaka, umpamanya 5 jutaan, 6 juta, gaji seperti itu. Padahal perginya jam 5 pagi sudah pergi dari rumah, naik angkot, ganti 2 kali, 3 kali, baru sampai kantor, macet-macet gitu ya. Terus pulang jam 4 nggak bisa, harus pulang jam 6 supaya kemacetannya sedikit terurai, baru naik angkot lagi, gitu ya, sampai rumah sudah jam 8, jam 9, sudah capek, tinggal mandi, geletak, bangun lagi besok jam 4, begitu terus ya. Terus di rumah masih harus melayani pasangan, di rumah harus melayani anak, dan masih ada panggilan lingkungan atau apa segala macam ya. Jadi itu ada tegangan-tegangan dalam hidup sehari-hari yang membuat orang susah punya integritas. Karena apa? Karena tekanannya banyak gitu ya. Kalau tekanannya banyak, orang itu cenderung untuk emosional begitu ya. Nah, itu menarik. Juga antara doa, pelayanan, dan waktu serta tenaga yang kita miliki masih dalam hubungan dengan yang nomor 3. Kita seringkali merasa kurang berdoa, padahal ingin berdoa lebih banyak. Begitu ya. Oh, well, tidak apa-apa kalau Anda umpamanya pada satu titik, aku mau berdoa 1 jam, begitu ya, pulang rumah, tapi pulang rumah geletak gitu ya. Ya sudah, nggak usah terlalu terlalu merasa bersalah. Tapi itu ada tegangan-tegangan itu. Kalau Anda tidak bisa berdoa 1 jam, ya jangan janji pada diri Anda berdoa 1 jam dong. Janjilah pada diri Anda berdoa setengah jam. Kalau Anda doa setengah jam nggak bisa, berjanjilah pada diri Anda untuk berdoa
15 menit. Begitu saja. Sederhana, 10 menit bahkan. Bisa, bisa. Yang pasti bukan Rosario. Kalau Anda berdoa 10 menit terus Rosario, Bunda Maria nggak dengar apa yang Anda doa. Salam Maria penuh rahmat Tuhan cerah. Itu anak lagi ngomel, Anda lagi doa. Ya, jangan berdoa rosario dalam jangka waktu 10 menit ya. Saya tidak menganjurkan itu. Jadilah realistis dalam hidup Anda. Itu salah satu tanda cara Anda untuk mengintegrasikan hidup Anda ya. Jadi jangan jangan memaksa yang tidak realistis gitu, teman-teman. Jadilah orang beriman yang realistis juga. Jadi tidak tidak asal sembarangan saja buat janji-janji lalu nanti terjadi tegangan yang tidak perlu di dalam hidup Anda gitu. Pernah ada seorang ibu tanya, Romo, saya berdoa doa Yesus bahkan ketika menyetir. Ibu, saya tidak anjurkan. Kenapa Romo? Itu kan baik. Itu baik tetapi membahayakan keselamatan ibu saya dan keselamatan orang lain. Saya bilang gitu. Kalau Anda doa Yesus, 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 padahal di sebelah kiri kanan Anda sedang sedang butuh konsentrasi Anda, tidak mungkin kita itu konsentrasi pada satu titik, satu titik dan di titik lain kita konsentrasinya setinggi di titik yang sama dengan apa yang kita sedang lakukan itu. Nggak bisa. Kita itu hanya bisa nge-switch atau kita tuh hanya bisa berpindah-pindah dalam dalam konsentrasi kita. Kita nggak pernah bisa sungguh-sungguh konsentrasi dalam dua hal itu. Tidak ada itu. Itu cerita cerita dongeng ya dan neuroscience sudah ilmu syaraf itu ilmu otak sudah mengatakan tidak ada satupun manusia yang bisa eh, berkonsentrasi pada saat yang bersamaan di dua hal ya tidak mungkin yang mungkin adalah pindah-pindah pindahnya cepat gitu ya mungkin beberapa ibu itu pindahnya lebih cepat apalagi ibu-ibu pedesaan ya yang sambil nonton sinetron, gosok nyetrika pakaian anak, masih nyuapin anak, dan seterusnya itu bisa tiga hal. Tapi itu nge-switch ya, nge-switch itu berarti pindah-pindah. Anda nggak bisa melakukan melakukan tiga itu dengan cara yang konsentrasi sepenuhnya tiga-tiga itu. Dan hati-hati jangan sampai anak Anda setrika nanti. Ya, saya tidak anjurkan ya. Karena apa itu secara saintifik tidak mungkin Anda melakukan itu. Jadi kalau Anda punya waktu doa 10 menit, ya lakukan 10 menit yang realistis. Tuhan tahu hati dan hidup Anda. Jadi nggak perlu Anda buat tegangan-tegangan yang tidak perlu nanti frustrasi gitu ya. Wah, aku mau berjanji rosario setiap hari, padahal tiap hari kerjaannya sampai mualam, itu pun masih harus melayani pasangan dan anak-anak, masih ngurusi urusan domestik ya, umpamanya kayak gitu, itu setengah mati itu. Ya, Tuhan tidak meminta kita lebih dari itu. Dan nanti soal integrasi, nanti Anda bisa lihat mengapa spiritualitas Ignatian, ini karena bukunya spiritualitas Ignatian, itu mau menunjukkan betapa Anda bisa mengintegrasikan semuanya itu. Bahkan yang kita anggap bukan sebagai doa, itu bisa menjadi bahan doa kita. Ya, oke, kita lanjut saja dulu. Prinsip pertama dan utama, Allah dapat dijumpai setiap saat dan dalam berbagai aktivitas, ya. Jadi lihat bahwa ini ini adalah prinsipnya di dalam spiritualitas Ignatian. Menemukan Allah di dalam segalanya. Allah dapat dijumpai setiap saat dan dalam berbagai aktivitas. Jadi Anda harus mulai belajar untuk menemukan Tuhan dalam berbagai aktivitas Anda. Jadi percaya atau tidak, aktivitas Anda bisa menjadi doa Anda asalkan. Nah, nanti beriring sejalan dengan ini saya akan menuturkannya bagaimana setiap aktivitas, setiap pengalaman, dan dimanapun Anda berada, itu bisa menjadi doa Anda. Dan itu yang disebut sebagai integrasi atau integritas itu karena kita mengintegrasikan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Nah,
Baik, kita akan ngomong juga soal integrity ya. Integrity itu kontemplasi dalam aksi, ya. Berarti bahwa integritas itu datang dari integrasi, ya, di mana bahwa segala sesuatunya yang tampaknya sekular, gitu ya, itu ternyata bisa datang juga uh, di dalam hidup Allah sendiri yang hadir di dalam hidup kita, gitu ya. Ini lihat agak sulit bahasanya. Saya ulangi. Jadi begini, yang namanya integrasi ya itu buah dari integrity, bahwa kita mencari Allah sungguh-sungguh di dalam hidup kita ya. Dan apa yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah medan di mana Allah bertindak juga. Jadi kalau kita sungguh-sungguh hatinya terarah kepada Tuhan, maka seluruh hidup kita itu adalah cara kita mengintegrasikan segala sesuatunya supaya kita punya integritas, ya, supaya kita mampu untuk apa? Supaya kita mampu untuk berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau lebih tepatnya apa yang Tuhan inginkan. Dan ini Hieronymus Nadal, teman dekatnya Ignatius, mengatakan bahwa doa Ignatius adalah doa yang menerima dari Allah sebagai satu-satunya rahmat untuk dinikmati dengan bebas. Dan di dalam segala hal, dalam segala tindakan serta percakapan, dia mengkontemplasikan kehadiran Allah. Bahasa kerennya dalam bahasa Latin, stimul contemplativus in actione, kontemplasi dalam setiap tindakannya, gitu. Ya, apa artinya? Memandang Allah dalam segala. Kita itu bisa melihat dengan mata jasmani, kita melihat dunia tercipta dengan segala variasi warna, ukuran, bentuk, dan keindahannya. Dengan mata budi kita melihat segalanya sebagaimana mereka terhubung satu sama lain, kesamaan serta perbedaannya, arti, kegunaannya, ya hukum-hukum alam, apa segala macam itu dengan budi kita. Tapi dengan mata iman, kita memandang yang lainnya melalui mata Allah. Artinya dalam terang sabda serta pewahyuannya. Melihat sebagaimana Yesus melihat. Visi Yesus sama dengan visi kita. Jadi cara Yesus melihat itu adalah seharusnya adalah cara kita melihat. Itu cara kita memiliki integritas dengan cara mengintegrasikan segala pengalaman kita di dalam hidup kita supaya kita punya visinya Yesus. Gimana caranya? Ya gampang. Kemarin saya khotbah uh, di Minggu Palma di Rutan Salemba ya. Anda kalau tahu saya masuk Rutan Salemba, saya selalu senang masuk Rutan Salemba karena itu tabungan saya itu. Nanti kalau saya Yesus datang kedua kali ditanya, kamu mengunjungi saya di penjara enggak? Oh, saya mengunjungi. Berapa kali Tuhan saya mengunjungi? Saya bukan hanya mengunjungi, saya juga mau memberikan memimpin ekaristi di situ buat tabungan masa depan saya lah seperti itu. Jadi jadi saya pergi ke sana, saya cerita soal punya visi Yesus itu berarti melihat kalau Yesus ada di posisi saya, kira-kira dia akan melakukan apa? Menarik ya, teman-teman saya itu cerita begitu kan saya punya beberapa pengalaman. Teman saya cerita satu pengalaman saya jalan salib saya yang terbaik itu justru ada di bis gitu ya. Oh, ketemu dengan orang di bis ya dalam posisi mau pulang ke Jakarta dari Surabaya gitu ya, saya terlambat naik pesawat terbang gitu ya, terlambat naik pesawat terbang, mau cari pesawat terbang yang lain nggak bisa gitu ya karena penuh, mau Lebaran. Ini kejadiannya Juli 2016, 9 tahun yang lalu. Padahal saya sudah punya janji dengan orang di Jakarta. Menarik ya, karena saya terlambat karena apa? Pertama, saya menghabiskan waktu di Surabaya eh, dengan keluarga saya dan juga makan kiri kanan kita. Ketika dalam perjalanan pergi ke bandara, saya minta kakak saya yang mengantar saya. Saya lupa satu hal. Apa?
makan rujak cingur. Nah, akhirnya saya memaksa untuk makan rujak cingur, maka terlambatlah saya karena waktu itu mau Lebaran. Jadi jalanan macet, kakak saya marah-marah. Lalu saya pergi ke bandara terlambat, katanya sudah nggak bisa, sudah boarding, ya nggak bisa masuk lagi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, cari pesawat nggak ketemu, cari kereta penuh, gitu ya. Cari bis lah, saya pergi ke terminal kan dari Bandara Juanda ke terminal Bungurasinya Surabaya itu dekat ya. Ke sana lalu ada bis yang terakhir jam 8 saya masuk ke dalam dan saya saya lihat itu. Wah, bisnya katanya AC eksekutif, tapi sebenarnya ya bis biasa yang ada AC-nya aja. Terus, terus saya tanya harganya berapa? 500.000 Pak, 500.000. Wah, 500.000 saya bilang. Benar aja nih, gue cek dulu nih di Google ya waktu itu harga bis AC non eksekutif Surabaya Jakarta 250.000 doang. Nah, ternyata ternyata apa? Ternyata 2 kali lipat. Terus saya tanya, kenapa ini? Ini biasanya 250.000. Kenapa kamu kasih saya harga 500.000? Wah, Pak, ini mau Lebaran, Pak. Semuanya naik. Bensin aja naik. Omong kosong, masa ada bensin naik. Tapi ya sudah lah ya. Daripada saya nggak bisa memenuhi janji saya kepada orang lain gitu ya. Dan itu membuat saya merasa bahwa oh, oke, baik saya duduk. Masuk duduk ya, dikasih tempat duduk. Saya tanya Mas di sebelah. Mas, tadi dikasih berapa harganya? 500.000. Wow, 500.000. Kalau 500.000, oke lah, saya bilang gitu. Sama-sama ditipu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau sama-sama ditipu itu penderitaannya tidak terlalu besar begitu ya. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Saya itu nunggu-nunggu kok nggak jalan-jalan ini bisnya ya, nggak jalan-jalan. Lalu apa? Lalu saya tanya, kenapa nggak jalan-jalan? Oh supirnya, tunggu sebentar Pak, supirnya masih ini. Oh, masih lalu lalang butuh nyiapin apa-apa. Padahal saya lihat supirnya mulai tadi ya sudah isapan rokok di depannya bis terus. Ini ada apa nih? Ternyata 5 menit kemudian, saya kan sudah lihat ini bisnya penuh semua ya. Sudah penuh nih kursinya. Terus datanglah 5 menit lagi dia bawa kursi bakso. Anda tahu kursi bakso toh itu yang kursi eh, yang itulah pokoknya Anda tahu lah kursi bakso yang lubang di tengahnya yang nggak ada sandaran itu ya meski 4 saja itu ditaruh di lorong bis. Anda bisa bayangkan ya ditaruh di lorong bis. Ya, saya pikir oh kondekturnya mau duduk di situ. Ternyata masuklah Bapak Haji ya berpakaian putih lengkap dengan kopiah gitu duduk di samping saya. Oh, saya bilang, waduh, mati nih Pak Haji ini. Saya bilang gitu. Oh, ini jalannya 12 jam. Saya sudah cek di Google. Surabaya, Jakarta berapa? 12 jam. Lu kagak punya sandaran jalan malam hari yang benar aja. Emangnya gak tidur loh. Udahlah. Tapi kan saya nggak mau cari perkara. Ya repot juga engkongko Cina gitu ya terus waktu itu masih engkongko ya engkongko Cina mau cari ribut dalam bis kan repot ya toh. Nah, yang paling mengerikan adalah masuklah ibunya, wah lengkap ya semuanya pakaian keagamaannya lengkap gitu ya masuk tapi yang bikin saya agak khawatir itu adalah posturnya ya. Itu kan kalau kursi bakso itu kalau saya membayangkan kalau tubuh sebesar itu terus kursi baksonya segitu pasti tenggelam kursi baksonya. Dan benar ketika ketika itu terjadi memang kursi baksonya hilang gitu. Saya bilang mati nih 12 jam perjalanan Surabaya ke Jakarta. Ingat ya waktu itu nggak ada tol, hanya ada pantura ya, hanya ada pantura. Jadi jangan membayangkan. Dan ini dalam kondisi pulang Lebaran, Anda bisa bayangkan. Saya lihat ya, ini ibu ini bakal mati nih saya bilang gitu. Beneran, dia dalam perjalanan 1 jam itu waktu jalan kalau kalau
bisnya ngerem, wah dia juga mau jumpalitan ke depan, ya. Iya, kasihan tuh sampai pegangan gitu ya. Wah, kalau pas sudah habis ngerem, terus pas jalan dia mau jumpalitan ke belakang ya. Oh, untung bapaknya sambil nahan-nahan gitu. Saya bilang, wah kalau ini 12 jam, ini bakal bakal kurus nih ibunya ini. Kagak perlu puasa berkepanjangan, cukup naik bis gini aja pulang pergi Jakarta Surabaya. Dan saya tanya kepada bapaknya, Pak, bayar berapa duduk di kursi ini? Wah, 1 juta. Oh, 2 orang maksudnya saya bilang. Kan sama asli saya, 1 orang 500 ribu. Enggak Pak. Ini ini 2 orang itu 2 juta. Hah? Wah, mati ditipu bener nih Bapak ini. Tapi gua merasa gua ditipu nggak apa-apa lah. Yang penting ada orang yang lebih menderita lagi dari saya. Tapi saya nggak tega bener. Saya lihat ibu itu ya, kasihan ya. Tapi saya nggak cerita bahwa saya imam Katolik. Saya lagi waktu saya masih belajar di Amerika ya. Jadi saya lihat-lihat gitu ya. Saya lihat-lihat lalu saya tanya ya, ini pikiran-pikiran ini nih apa religius, pikiran spiritual, pikiran yang orang beriman ini. Tanya pada diri saya, serius ini yang terjadi di dalam bis ini. Kalau Yesus itu ngelihat deritanya ibu ini, apa yang dia lakukan ya? Menarik gitu. Eh, pasti Yesus mau tukar tempat deh, gitu ya. Yesus pasti mau tukar tempat dengan ibu. Tapi kan menderita ini. Ya, kalau Yesus dulu juga menderita, mau menderita. Dan Yesus itu nggak bertanggung jawab terhadap dosanya manusia. Benar nggak? Iya, Yesus nggak bertanggung jawab terhadap dosanya manusia. Yesus juga bukannya melakukan dosa, tapi tuh dia mau tukar tempat dengan manusia. Wah, kalau begitu Yesus itu berani kayak gitu, apalagi saya juga harusnya berani. Maka saya bilang, Ibu, gitu. Wah, ini jagoan ini. Ibu, tukar tempat ya. Ibu dengan saya. Kasihan sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam, terus eh, jalannya kayak gitu, macet kiri kanan, Anda tahu nggak? Wah, ibu tuh begitu saya tawarin, Ibu mau nggak duduk di tempat saya? Saya duduk di tempatnya ibu saja. Wah, wah, dia nggak jawab loh ibu itu. Dia hanya langsung berdiri aja. Berarti dia siap untuk bertukar tempat dengan saya. Saya agak menyesal, tapi ya sudah lah. Jadi saya tukar tempat, saya duduk di depan, depan akhirnya. Dia duduk di belakang. Wah, tapi orang-orang yang di samping yang cuek-cuek, tadinya cuek dengan penderitaan ibu itu karena melihat engkau-engkau Tionghoa satu ini berani mengorbankan dirinya, lalu dia duduk di samping. Lalu mereka semua melihat saya, mereka terkagum-kagum gitu ya. Tapi saya nggak pamer, oh saya imam Katolik loh, saya nggak pamer gitu. Saya nggak pamer ya. Jadi saya hanya tiba-tiba maju dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang semua tiba-tiba baik dengan saya. Lalu perjalanan tuh sedikit ada solidaritas, mereka ngobrol. Tapi penderitaannya tetap. Yang dari 12 jam bisa sampai 16 jam. Itu perjalanan. Karena macet total di mana-mana. Dan saya semalaman itu nggak bisa tidur. Nah, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Saya yang jadi kurus akhirnya. Hilanglah, hilanglah lemak-lemak semua yang saya dapatkan di Surabaya. Ya, terjadi di malam itu ya. Tapi menarik ya, karena orang-orang di sekitar saya, mereka tahu bahwa saya bertukar tempat dengan ibu itu, ibu Haji itu. Lalu mereka mereka dengan senang hati ngajak ngobrol saya. Dan ketika malam hari lampu bis sudah mulai di dimatikan segala untuk orang tidur, saya kan nggak bisa tidur karena nggak ada sandarannya. Apa yang terjadi? Orang di samping saya itu kan ngelihat saya terantuk-terantuk gitu ya, mau jatuh, mau jatuh, mau jatuh. Dia pada saat titik badan saya agak minggirkan ke kiri gitu ya. Orang di kiri saya itu mau juga dia menggeser badannya ke kiri, condong ke kiri supaya memberi sedikit tempat untuk saya bersandar
supaya saya nggak jatuh kalau bisnya ngerem atau ngegas lagi. Turun di Pulau Gadung, saya ingat waktu itu. Wah, bapak ibunya hormat sekali kepada saya ya. Luar biasa. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Bapak, Ibu baik-baik ya. Ya baik, terima kasih. Untung ada Bapak. Kalau tidak, wah saya setengah mati. Ya, saya bilang, saya yang setengah mati sekarang. Encok gua. Tapi saya lihat ya, setelah mereka terima kasih, ucap terima kasih sambil nunduk-nunduk, terus pergi ke masjid gitu ya, terus saya bilang, wah Tuhan saya pasti didoakan yang baik-baik ini oleh Ibu Haji dan Bapak Haji itu. Wah, bangga saya. Anda lihat, kenapa saya cerita seperti itu? Dan itu ada dalam khotbah saya kemarin di lapas, di rutan Salemba. Saya bilang, ya, kita itu panggilan kita itu sederhana sih. Dalam segala hal melihat segala sesuatunya sebagaimana Yesus melihat. Jadi kalau saya bertindak sebagaimana cara Yesus bertindak, saya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan itulah integrasi dan integritas pada akhirnya. Begitu. Ya. Anda tidak perlu orang selalu ngomong bahwa soal kerendahan hati itu sabar apa. No, kerendahan hati itu bukan berarti nggak pernah marah, nggak pernah apa. Bukan. Tetapi kalau Tuhan mau ini dari kamu, entah itu menyusahkan kamu, entah itu berlawanan dengan keinginanmu, you do it. Itu kerendahan hati. You do it. Itu berarti kamu lakukan itu. Itu kerendahan hati yang sempurna itu. Kalau kamu sungguh-sungguh tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, bahkan kalau kamu harus mengorbankan dirimu, kamu lakukan itu. Itu kerendahan hati yang paling tinggi. Ya, itu yang dilakukan Yesus di atas salib. Itu. Saudara-saudari, cerita nih, cerita ini, ceritanya aja 20 menit. Tapi Anda bisa percaya, bisa tidak ya. Anda tahu itu cara mengintegrasikan apa yang Anda pandang baik di dalam hidup Anda. Yaitu apa? Melihat segala sesuatu sebagaimana Yesus melihatnya. Kalau Anda hanya berpikir apa? Ambil perspektifnya Yesus. Kalau Yesus ada di posisi saya, Yesus akan lakukan apa? Kamu akan mengerti apa yang Yesus mau. Di situ integrasi ada dan integritas muncul. Dan Anda nggak usah ngomong apa-apa ya. Kalau Anda bisa mengambil perspektif Yesus untuk melihat segala sesuatunya, bukan soal marah atau tidak marah, bukan soal sabar atau tidak sabar. Anda punya kerendahan hati yang paling tinggi. Anda bisa marah kalau kalau Anda tahu bahwa kalau Yesus ada di posisi Anda, dia juga bisa marah. Begitu. Buktinya apa? Yesus di kitab suci juga pernah marah-marah itu, ya. Jadi jangan disangka orang marah-marah itu tidak rendah hati. Ke- Tapi orang yang marah-marah terus pasti tidak rendah hati. Cuma kan kalau sesekali marah, tentu tidak rendah hati. Kalau dia ngomong sesuatu yang benar dan dia harus mengatakan itu, dia perlu untuk mengatakan itu. Dan kerendahan hati itu bukan soal marah, sabar, atau kalau tidak banyak ngomong. Bukan, kita itu seringkali salah mengartikan kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, bahkan kalau itu bertentangan dengan diri kita. Coba lakukan itu. Jangan katakan Anda rendah hati kalau Anda tidak pernah melakukan apa kehendak Tuhan dan harus menyangkal diri Anda untuk melakukan itu. Kalau Anda belum pernah melakukan itu, Anda tidak cukup rendah hati. Ya, jadi salah kaprah dalam hidup kita itu rendah hati itu berarti harus ngomong lembut all the time sepanjang waktu, tidak pernah marah gitu, tidak pernah marah tapi makannya banyak ya sama aja. Ngabis-ngabisin jatah orang itu merugikan orang lain itu. Ya, itu dia. Ya udah cukup ya. Anda lihat saya cerita itu dalam arti apa? Jalan salib saya yang terbaik itu bukan di dalam gereja. Jalan salib saya yang terbaik sejauh ini di dalam hidup saya itu ada di dalam bis, ya. Uh, Station of the Cross gitu ya. Kalau Romo punya salib lain ada, saya bilang gitu. Tapi bahwa
logikanya itu. Nanti ada lagi yang lebih besar gitu. Ya, buka shelter tahun 2021. Tapi kalau saya lihat perjalanan ya, soal perjalanan, jalan salib terbaik saya itu ada di dalam bis dari Surabaya sampai Jakarta tahun 2016 bulan Juli itu waktu mau mendekati Lebaran. Menarik ya, saya simpan yang kecil-kecil kayak gitu, saya sharingkan kenapa. Persis di situ. Anda lihat, saya tidak punya tanggung jawab terhadap ibu itu. Itu juga bukan kesalahan saya, dia duduk ada di situ. Ya, tapi saya mau ambil. Bukankah itu yang Yesus lakukan terhadap kita? Termasuk apa? Termasuk di dalam pekan suci ini kita harusnya melihat itu. Yesus itu tidak punya tanggung jawab apa-apa. Salah-salahnya kamu sendiri bukan salahku. Ini tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang kamu perbuat, nenek moyangmu perbuat. Tapi karena Allah Bapa menghendaki terjadinya penebusan, aku ambil itu. Bahkan kalau itu pun aku harus menyangkal diriku dan mengorbankan diriku dengan memikul salib dan mati di kayu salib. Aku lakukan itu karena apa? Itu yang Tuhan kehendaki. Itu dia. Itu yang namanya integritas yang datang dari integrasi. Melihat segala sesuatunya dalam konteks Allah melihat. Ya, nah, itu menarik. Maka punyailah iman, gitu ya. Nah, di dalam buku disebut dampak visi Yesus kepada kita. Semakin kita menempatkan diri pada visi Yesus, kita akan makin mampu memandang Allah. Ya, di dalam segala makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup, kita menggunakannya seturut Allah menginginkannya. Nah, menarik gitu. Ya, oh, kalau begitu gimana? Apakah ibu-ibu boleh nggak punya tas LV? Oh, ya boleh. Asal tidak membuat keluarga kesulitan keuangan setelah beli LV ya. Ya boleh dong, ya nggak apa-apa gitu ya. Dalam diri setiap manusia, iman kita mengajarkan untuk menghargai setiap manusia sebagai anak Allah. Jadi, ingat ya, kalau bisa beli LV, berarti juga bisa menggaji karyawan sesuai dengan haknya. Gitu toh. Jangan bisa beli LV tapi gaji di bawah UMR semua. Nanti itu tanda bahwa kita tidak bisa melihat keinginan Allah di dalam hidup kita. Dalam setiap peristiwa setelah situasi yang berlangsung di dunia, kita dapat menemukan kehadiran dan tindakan atau kegiatan Allah. Itu yang tadi yang saya cerita itu ya. Itu peristiwa yang kecil sederhana ya. Tapi pengorbanannya besar, ya. Pengorbanannya besar, Ibu Bapak. Jadi Anda jangan anggap remeh itu ya. Kalau 16 jam perjalanan, potong 1 jam Ibu itu di kursi bakso itu, saya 15 jam di atas kursi bakso itu. Memang benar, itu aja apa? Ada bagian tubuh saya yang melayang, apalagi Ibu itu. Di dalam gereja dengan segala sakramen serta persaudaraan dan persatuannya, lihatlah persatuan dan persaudaraan ya. Yesus menginginkan itu. Di dalam sejarah tidak hanya soal yang sakral saja, tetapi yang sekuler pula. Ya, jadi lihat, jadi jangan anggap yang oh ini duniawi kayak gitu ya, lalu kita menolak dunia kayak gitu enggak. Bahkan yang kelihatannya sekuler sekalipun tetap bisa tempat Allah menunjukkan kuasanya kepada kita gitu. Di dalam berbagai budaya dan agama untuk mencari gerak Roh Kudus. Lihatlah, saya yakin di dalam bis itu Roh Kudus menggerakkan saya kok tiba-tiba punya pikiran kalau Yesus ada dalam posisi saya, apa yang dia lakukan? Itu menarik ya. Di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyingkapkan keajaiban pikiran manusia dan hukum-hukum alam. Ya, di dalam berbagai seni yang pada dasarnya mewujudkan keindahan. Ya sudah, itu semuanya ya. Kalau Anda pergi ke pantai, lihat lihat pohon kelapa dan angin yang ini, dan Anda merasa senang, bersyukur, maka Anda bisa juga dalam arti tertentu melihat Allah ya. Nah, perutusan Yesus bertujuan memberikan kehidupan kasih dan kebenaran, kebebasan dan keadilan, kedamaian dan hidup berkomunitas
Semua aspek itu dicerminkan dalam hidup kita kalau kita menjadikan misi Yesus sebagai misi kita. Jadi lihat, kalau kita itu memberikan kehidupan, kasih dan kebenaran, kebebasan dan keadilan, kedamaian dan hidup berkomunitas, maka ya, maka itu menunjukkan betapa bahwa kita menjalankan visi Yesus dan misi Yesus. Dan kalau kita menjalankan misi Yesus sebagai misi kita, itu persis kita menemukan Tuhan dalam segalanya. Jadi apa tanda kita menghidupi misi Yesus? Pertama, kita memberikan kehidupan, kita memberikan kasih dan kebenaran, kebebasan dan keadilan, kedamaian dan hidup berkomunitas. Saya ini pernah dikecewakan banyak orang, terutama mereka yang kurang-kurang itu ya. Beberapa kali saya merasa ditipu. Toh saya tidak kapok-kapoknya membantu orang, gitu ya. Umpamanya saya pernah ditelepon oleh seseorang ya yang tidak bisa membayar uang kosnya. Ya, sebulan berapa? 750.000, Romo. Kok 750.000? Iya, Romo, harusnya 500.000 sebulan. Tapi karena saya tinggal dengan ibu saya, maka 750.000. Oh, oke. Masuk akal, saya bilang. Coba tolong videoin sedikit kamarmu kayak apa. Terus dia videoin. Terus dia liatin ke saya. Oh ya, sederhana. Eh, Ya, kami sudah bayar sebagian, Romo. Tapi masih punya tunggakan. Terus ibu kos mau ngusir kami. Oh, memang nunggak berapa bulan? 3 bulan, Romo. Oh, 3 bulan. Saya bilang gitu. Oh, sudah bayar sebagian. Ya, iya, gitu. Oke. Saya mikirnya sebagian itu berarti ya 1.250.000 lah, separuh gitu. Ternyata ketika disodorkan kwitansinya 2.100.000. Dia baru bayar 150. Ya benar sih sebagian. Ya, ya akhirnya ya saya bayar juga gitu ya. Menarik ya. Romo saya biasanya kalau bantu orang sederhana yang kurang itu saya punya pengalaman. Pasti beruntutan, benar. Karena mereka tuh kurang dalam berbagai macam ya, dalam hal ya. Kasihan kadang-kadang hidupnya penuh ditimbun begitu banyak persoalan dan umpamanya Romo saya barusan cuti kuliah ini sekarang mau lanjutkan skripsi saya tapi saya nggak punya uang untuk bayar uang kuliah berapa satu semester 3.700.000. Saya dalam hati ya Tuhan Yesus 3.700.000 ya memang nggak banyak bagi saya tapi kalau satu semester 3.700.000 ya kasihan banget ya gitu ya. Satu semester itu berapa bulan? 4 bulan. Itu sebulan berarti 5 bulan lah, 5 bulan lah kalau itu. Agustus, September, November, Desember. Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Desember. Kasihan sekali saya pikir-pikir, 3,7 juta aja nggak bisa. Kayak gitu-gitu ya. Saya kadang-kadang mikir bahwa, oh itu. Kalau saya kadang-kadang mikir, ah saya nggak mau gagal memberikan kasih. Kadang-kadang saya merasa ditipu dan memang pada akhirnya ketika saya cek saya ditipu beneran. Tapi ya saya stop kasih ya. Tapi kalau ada orang baru yang datang minta gitu ya, saya biasanya nggak. Saya bilang saya nggak mau gagal memberi. Kalau dia nipu saya nggak akan jatuh miskin gitu ya. Serikat Yesus tetap kasih makan saya gitu ya. Toh saya juga berkaul kemiskinan ya nggak apa-apa gitu. Jadi saya kasih. Ya. Nanti sambung lagi. Pasti ada sambungannya. Dan itu memang benar begitu ya. Tapi saya bilang apa? Itu soal apa? Memandang segala sesuatunya sebagaimana Allah memandang. Jadi memberikan jalan bagi kehidupan, memberikan jalan bagi kasih dan kebenaran, kebebasan dan keadilan, kedamaian dan hidup berkomunitas. Dan memang kalau dalam kasusnya anak ini, ya sudah, pada akhirnya saya harus keluar duit gitu ya ya nggak apa-apa lah saya pikir saya bilang oh di Jakarta ya paling ya kalau misa pemberkatan rumah ya paling 5 kali sudah nutup lah
Semoga banyak orang yang lagi beli rumah baru nih, saya bilang gitu. Nutup itu, ya, nutup, nutup, pasti nutup, gampang. Saya bilang segala sesuatu yang dicukupkan. Kayak gitu-gitu ya, saudara-saudari ya. Anda mau punya integritas, punya integrasi yang membawa pada integritas, Anda itu harus punya cara pandang sebagaimana Yesus memandang. Dan bukan hanya punya cara pandang, tapi juga Anda harus apa? Berani melepaskan apa yang Anda anggap berharga. Dan bukan hanya melepaskan, bahkan kalau Anda diminta mengorbankan diri, ya macam-macam ya, mengorbankan diri termasuk melepas barang-barang yang atau hal-hal yang Anda anggap berharga dalam hidup orang lain demi apa? Demi kebaikan eh, barang-barang yang Anda anggap berharga bagi diri Anda untuk orang lain karena Anda tahu itu yang Tuhan maui, itu Anda sungguh-sungguh punya punya integrasi yang pada akhirnya punya integritas juga. Anda tidak hanya cuap-cuap ya ngomong A B yang bagus-bagus apa segala macam mau jadi pewarta jadi apa tetapi di dalam hidup Anda kalau Anda tidak punya visi melihat segala sesuatu sebagaimana Yesus melihat Anda tidak mau melepaskan apapun yang Anda anggap berharga tapi walaupun Anda tahu bahwa itu yang Tuhan maui dan bahkan Anda tidak mau berkorban Anda tidak akan pernah bisa menjalankan sebuah hmm, apa yang disebut sebagai integritas. Mencari Allah di dalam segala berarti mencari diri dalam ketiadaan. Nah, ingat tadi ya, saya bilang soal melepaskan segala sesuatunya yang Anda anggap berharga, berani mengorbankan diri. Karena apa? Semakin penuh diri Anda, semakin Anda sulit untuk melihat Allah. Semakin penuh diri Anda dengan hal-hal yang Anda yakini itu baik bagi Anda, bagi ego Anda akan semakin sulit mencari Allah, ya, karena Anda sudah penuh dengan hal-hal seperti itu yang Anda anggap berharga, sehingga Anda tidak punya tempat lagi bagi Allah di dalam hati Anda. Oh, oh, saya nggak lihat ini. Menjadi kontemplatif dalam uh, aksi adalah bukanlah suatu aktivitas tertentu, tetapi suatu sifat, suatu keadaan diri, sikap. Sebab orang yang memiliki sikap seperti itu, setiap pengalamannya menjadi pengalaman akan Allah, dan setiap aktivitasnya menjadi suatu titik kontak dengan Allah. Jadi, menjadi kontemplatif dalam aksi itu adalah sebuah sikap batin, bukan sebuah tindakan, tetapi sikap batin. Bahwa apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda tunjukkan kepada orang lain, itu adalah sebuah titik kontak Anda dengan Allah. Masih ingat cerita saya dengan eh, sepasang suami istri di bis itu, Anda bisa tahu, itu titik kontak saya dengan mengambil apa? Dengan mengambil perspektif Yesus. Mengatakan bahwa apa? Kalau Yesus ada di posisi saya, apa yang dia lakukan? Sama seperti ketika anak itu datang kepada saya dengan menangis-nangis, saya bertanya pada diri saya, kalau Yesus mendengar ini, apa sih yang akan Yesus lakukan? Nah, saudara-saudariku, itu itu tuh penting ya. Sikap batin seperti itu tuh sangat penting. Itu yang membuat kita bisa mengintegrasikan apa yang kita anggap baik di dalam hidup kita dan pada akhirnya kita punya integritas melakukan apapun itu tanpa harus diketahui orang. Orang di dalam bis itu tidak tahu saya ini imam Katolik, saya juga tidak cerita bahwa saya ini imam Katolik, mereka juga tidak perlu tahu, begitu ya. Mereka hanya tahunya apa saya kongko gelodok gitu aja. Pulang pulang ke Jakarta gitu dari Surabaya gitu. Saya tidak perlu menunjukkan saya imam Katolik karena saya apa? Punya integritas, ya. Saya melakukan apa yang baik tanpa perlu orang mengetahui siapa saya. Dan mengapa saya bisa seperti itu? Karena saya melihat sebagaimana Yesus melihat. Ya,
Bantuan untuk mengintegrasikan hidup. Ya, satu, berusaha memiliki intensi murni berlandaskan pada kasih. Dua, berdoa sebagai upaya membantu kita mengenali hambatan diri dan menyiapkan diri menerima rahmat. Jadi jangan lupa berdoa, tapi berdoanya dengan cara apa? Berdoanya harus dengan cara mengintegrasikan itu. Jadi pengalaman-pengalaman hidup itu hendaknya dilihat. Tuhan, berilah aku matamu supaya aku bisa melihat segala pengalaman hidupku sebagaimana engkau melihatnya. Itu integrasi, ya. Pernah dengar lagu Beat Out My Vision nggak ya? Nanti kapan-kapan saya putarkan. Nanti eh, Sis Mei kalau lihat di YouTube itu Bitau My Vision itu baik juga deh. Jadilah engkau penglihatanku, ya. Itu lagu lagu lama tapi sangat sangat berarti. Ya. Tiga, kesadaran diri diperjuangkan karena hidup batin kita datang darinya dan perilaku kita muncul dari hidup batin itu. Jadi kita tuh harus punya self awareness. Saya sedang marah, saya sedang sedih, saya sedang gembira, saya sedang ingin itu, ingin ini, ingin yang mana kayak gitu. Itu harus punya self awareness ya. Terus kadang-kadang bertanya juga, apakah saya butuh, sungguh-sungguh butuh, atau saya hanya ingin? Kalau saya ingin, apakah saya punya uang lebih yang bisa untuk membeli barang itu? Itu self awareness loh, ya. Banyak orang yang tidak punya self awareness, lalu mereka dengan serta-merta jadi disebut impulsive buying gitu ya, noh. Belinya secara impulsif gitu. Hmm. Termakan iklan di Instagram ataupun sekarang TikTok begitu ya. TikTok makin besar, sudah mulai ngalahin Instagram ini kelihatannya. Hati yang mencari kehendak Tuhan dan membuat penegasan dan keputusan berdasarkannya. Ya udah itu tadi lihat ya soal bahwa kontemplatif dalam aksi itu berarti kita itu punya sikap batin yang mencari kehendak Tuhan. Rasa syukur harus terus dipupuk bahkan dalam hal kecil sekalipun. Nah, ya sudah saya tidak perlu ngomong, Anda tahu sendiri apa artinya. Ya. Dan hidup tidak dikontrol oleh penyesalan masa lalu maupun ambisi yang datang dari visi egoistik ya. Jadi tidak dikontrol oleh masa lalu terus umpamanya ada seorang ibu yang tahu suaminya selingkuh, suaminya sudah minta maaf berkali-kali, bertahun-tahun minta maaf, tapi mode-nya apa? Ngajak rame terus. Lalu keluarganya susah punya kebahagiaan, bahkan di masa tuanya. Karena apa? Hidup dikontrol oleh penyesalan masa lalu. Apakah bapaknya dibenarkan? Ya jelas tidak. Tetapi bahwa kalau kamu tidak pernah mengampuni, berarti hidupmu selalu ada dalam kontrol masa lalu yang tidak bisa kamu ubah. Ya. Nah, itu kasihan sekali. Dan ketika kita dikontrol oleh penyesalan masa lalu, visi Tuhan dalam hidup kita jadi kabur. Maupun ambisi yang datang dari visi egoistik, entah mau populer, entah mau punya jabatan tinggi, kayak gitu ya. Setiap orang punya godaannya sendiri-sendiri. Entah mau punya barang bagus, ya. Itu ambisi yang datang dari visi egoistik, itu seringkali mengaburkan kita dari cara Allah memandang kita sendiri maupun dunia kita. Ya, juga kita perlu apa? Lebih positif ya, keterlibatan dan komitmen. Maka bekerjalah, bangun komunitas di dalam gereja. Kalau diundang jadi prodiakon, undanglah. Kalau ikut eksekutif sekolah evangelisasi pribadi ikutlah. Kalau mau disuruh jadi pengurusnya Armor of God ikutlah. Begitu ya keterlibatan dengan komitmen tuh lalu pelan-pelan juga membantu kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Yesus karena pelan-pelan kita juga terlibat dengan apa yang Yesus mau lakukan di dunia ini gitu. Ya. Jangan lupa rekonsiliasi, tadi saya sudah beritahu ya soal tadi cerita sebentar soal ibu dan so.
yang tidak bisa mengampuni suaminya, walaupun sudah bertahun-tahun kejadiannya dan sudah minta maafnya juga bertahun-tahun, ya kayak gitu ya. Kita berdamai dengan diri kita, menyatukan konflik dalam diri kita, serta membawa pengampunan kepada sesama dalam level keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Itu juga tanda betapa apa kita menjalankan misi Yesus, bagaimana Yesus melihat segala sesuatunya. Lihatlah umpamanya ya, pasangan kita kalau punya kesalahan, lihatlah bagaimana kalau Yesus ada di pihak saya. Apa yang Yesus lakukan terhadap pasangan saya ini? Lakukanlah itu. Di situ akan ada apa? Akan ada mistik di mana Anda mengambil perspektif Yesus melihat orang itu. Yang kedua, di situ Anda melepaskan apa yang Anda anggap berharga, yaitu apa? Yaitu adalah ego diri Anda. Ya. Dan yang ketiga, Anda mengorbankan diri Anda. Dan dengan mengorbankan diri Anda ikut dalam persatuan dengan Yesus, mistik Yesus yang menderita, bahkan mati di salib itu. Anda itu bisa, kita semua tuh dipanggil menjadi mistik sebenarnya dalam keseharian kita. Mistik itu tidak hanya miliknya kaum religius yang pergi bertapa sana. Anda semua ini dipanggil untuk menjadi mistik. Kalau Anda bisa menyatukan semua pengalaman hidup, bahkan yang paling getir sekalipun ya, bahkan yang paling getir sekalipun dengan pengalamannya Yesus itu sendiri, yang mau menderita dan bahkan disalib sampai wafat itu. Ya. Kalau Anda bisa membuat pengalaman itu, pengalaman hidup Anda menjadi seperti pengalaman Yesus yang disalib itu, Anda seorang mistik loh. Benar-benar. Jadi jangan pikir hanya itu milik Romo dan suster, kaum pertapa di Rowo Seneng itu saja. Tidak. Ya. Lalu jangan lupa Ekaristi. Ekaristi mengintegrasikan hidup kita secara keseluruhan dengan mempersembahkan dan menyucikan hidup sebagai Kristus yang mempersembahkan dirinya bagi kehendak Bapa. Oke. Itu saja. Integrasi itu berarti mencari Allah dalam segalanya yang membawa pada integritas. Mencari Allah berarti melihat segala sesuatunya dengan apa yang Yesus lihat. Dengan melihat sebagaimana Yesus melihat, kita juga dimampukan menjalankan misi Yesus di dunia. Begitu ceritanya, ya. Alright, cukup begitu. Pertanyaan. Terima kasih banyak Romo Effendi atas pemaparannya. Kita sudah belajar banyak ya dari bagaimana kita bisa mengintegrasikan diri kita. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan visi Allah. Dan kita diharapkan bisa mengintegrasikan hidup kita melalui bagaimana memiliki intensi yang murni, berdoa, memiliki kesadaran diri, hati yang mencari kehendak Allah, memiliki rasa syukur, dan hidup dalam saat ini, tidak terbelenggu dengan masa yang lalu. Gitu ya Romo ya. Oke. Betul. Teman-teman sekalian, saya yakin di ruang Zoom ini ada 55 orang, ada pertanyaan nih. Yuk, siapa yang mau memulai terlebih dahulu? Yuk, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Adakah yang mau menjadi volunteer untuk bertanya pertama kali? Oke, Oke, kita berikan aplaus dulu deh untuk Romo ya. Oke, kita berikan aplaus dulu yuk. Kita beri reaction supaya tidak tegang ya. Yuk, oke. Oke, jangan tegang ya teman-teman. Hari ini sesi terakhir dari Romo Effendi loh. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang berharga ini. Yuk, saya undang yuk teman-teman. Romo, saya tanya, Oke, kalau silakan Sisria. mendengarkan tadi, yang saya tangkap nih, benarkah ya? Eh, dalam suatu peristiwa atau dalam suatu kondisi apa, kita mesti ingat kalau Yesus ada, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus lihat, apa yang Yesus dengar, itu yang mesti di, di, didengungkan dalam keseharian, gitu kah?
Betul, itu sudah baik, sudah menangkap apa yang saya katakan. Itu cara kita mengintegrasikan apa segala macam yang ada di dalam hidup kita. Tentunya tadi saya mau menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam buku bahwa kita perlu membangun hidup kita dengan refleksi, maka kalau doa umpamanya tidak punya waktu 1 jam 30 menit, rosario terasa terlalu panjang, badan tubuh sudah berbeban berat dan waktu kurang, maka mungkin kalau 10 menit, maka doanya bisa dengan pemeriksaan batin. Apa yang terjadi hari ini? Seperti journaling kecil-kecil ya, bikin diary kecil-kecil, tanpa harus menulis juga nggak apa-apa, tapi kalau menulis lebih baik. Apa sih yang terjadi dalam hidupku hari ini? Apa yang kurasakan? Apa yang kupikirkan? Di mana Allah hendak menyapa aku? Sumpah, modelnya seperti itu ya, doa-doa kecil 10 menit, tapi itu sangat berarti bagi hidup kita. Begitu. Dan itu cara kita menjadi mistik dalam keseharian. Tadi saya sempat menyebut kata mistik ya. Mistiknya mistik dalam keseharian. Begitu, sis, ya. Terima Ya, kasih. makasih Romo. Terima kasih, Sisria. Oke, Kembali. oke. Romo, mungkin saya lanjut dengan saya ingin bertanya, Romo. Mm-mm. Saya menemui ada seseorang ya, hmm, saat ini tuh dia menyesali kehidupannya itu karena dia yaitu sering di masa lalunya itu sering melukai istrinya, melukai mamanya dengan kata-kata yang kasar, dan yang sering menyakitkan hati itu dia salah langkah gitu ya. Jadi akhirnya sekarang ini orangnya dalam keadaan linglung dan sering itu menyalahkan dirinya. Harusnya dulu aku nggak boleh gitu ya ke istriku. Harusnya aku dulu nggak boleh kasar ya ke mamaku. Jadi sering seringnya itu menyalahkan dirinya dulunya harusnya nggak begitu ya. Nah, orang yang seperti ini kena di psikisnya atau mindsetnya ya Romo ya. Dua-duanya, tapi mindsetnya harus diubah. Ini orang belum mengenal Yesus secara sungguh-sungguh sehingga dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Pengampunan itu harus dimulai dari pengampunan terhadap diri sendiri. Pernah di sesi pengampunan dalam buku ini kan pernah diajari orang yang sulit mengampuni kesalahannya akan sulit juga mengampuni kesalahan orang lain. Begitu ya. Jadi teman-teman harus punya cara pandang terhadap Allah yang benar, bahwa Allah itu datang ke dunia bukan untuk menghukum tetapi menyelamatkan. Yang diminta dari kita itu adalah pertobatan. Maka pertobatan yang sejati tentu ada rasa sesal, tetapi tidak berhenti pada rasa sesal, tetapi harus sampai pada titik di mana kita merasakan kasih Allah yang Maha Rahim, yang mau menyelamatkan kita walaupun kita ini sungguh-sungguh tidak pantas diselamatkan. Dengan demikian, rasa penyesalan pada satu titik diubah menjadi rasa syukur yang luar biasa, terima kasih yang luar biasa, karena Tuhan sudah mau menyelamatkan kita, walaupun kita sebenarnya tidak pantas diselamatkan oleh Tuhan. Itu mindset yang harus dipakai ya, seperti itu. Jadi kalau untuk langkah-langkahnya apakah perlu dibawa ke kayak retret luka batin seperti itu atau bagaimana ya Romo ya? Karena ke psikiater nggak mempan Romo. Hmm. Ya tergantung, harus dicek. Saya sendiri nggak kenal orangnya ya. Jadi sih bisa lihat saja kalau orangnya mudah mudah merasa bersalah, ada orang yang seperti itu. Ya, itu dalam bahasa latihan rohani Santo Ignatius Loyola ada orang yang scrupulous, Hmm. itu orang yang mudah merasa bersalah. Itu harus dilembutin, tidak boleh keras-keras dengan dia. Jadi tidak terkesan bahwa Allah itu menghakimi, tetapi Allah itu yang mengajak anak pulang gitu ya, menanti-nantikan dengan sungguh-sungguh. Diajak ke psikiater boleh, tapi saya pikir itu levelnya mungkin belum sampai psikiater, psikolog boleh, tapi baik juga kalau mulai diajari
soal Allah yang Maha Rahim itu, konsep itu penting ya. Jadi dia mengerti, oh ternyata selama ini aku merasa bersalah, itu baik, tetapi kalau rasa bersalah berhenti sampai di rasa bersalah saja, penyesalan saja, itu bukan yang dimaui oleh Tuhan. Yang dimaui Tuhan tuh seperti anak bungsu yang pulang itu ya. Yang pulang itu kan dia menyesal, tetapi bukan hanya menyesal ketika dia pulang dengan keinginan untuk menjadi karyawan bapaknya, tetapi oleh bapaknya enggak, Tuhan nunjukin apa? Enggak, kamu anakku, bahkan kamu lebih daripada hanya sekedar anakku, tapi kamu anak yang kukasihi, maka lalu ku pestakan kayak gitu. Ya. Ya, Jadi itu logikanya yang harus ditangkap oleh dia, ya. gitu. Oke, terima kasih Romo. Oke, ini ada Sisme yang mau bertanya. Silakan Sisme. Makasih Sis Vivi, Romo izin bertanya. Menanggapi pengalaman pribadi Romo dengan membagi kursi kepada seorang ibu dalam perjalanan bis itu, saya menangkap spiritualitas Ignatian yang Romo berikan itu, apakah mengutamakan pelayanan, lalu dalam bentuk tindakan kasih yang berpusat pada Tuhan tentunya, praktisnya itu tadi merasa tidak dirugikan itu gimana ya Romo, membangun membangun rasa yang bersatu dengan pikirannya Tuhan itu praktisnya supaya tadi kan rasanya kok kayak encok gitu, tapi akhirnya itu menjadi satu suatu value bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan untuk saya alami, khususnya bila saya merasa dirugikan, nyata-nyata sudah dirugikan misalnya. Tadi kan kalau Romo dalam hal membagi kursi perjalanan yang ditempuh sedikit jadi lebih lama, fisik nggak enak. Tapi kalau ini menyangkut hajat hidup yang bukan saya pribadi, tapi seluruh keluarga yang dirugikan, itu melepas perasaan rela untuk dirugikan dan menyatukan dengan penderitaan Kristus. Praktisnya bagaimana ya Romo supaya bisa membalut hati supaya udahlah Tuhan yang punya gitu, Tuhan yang ambil atau gimana gitu. Tidak mengutuk eh, kerugian yang dibuat oleh orang lain itu disatukan menjadi penderitaan dalam Kristus itu gimana, Mo? Terima kasih. Ya, tentunya harus berhitung ya. Kalau saya sih berhitung gitu. Kalau umpamanya dalam kasus yang di bis itu, ya saya ya saya tidak akan mati lah, paling paling ya penderitaannya luar biasa. Dan saya melepaskan apa yang saya anggap berharga, yaitu kursi kursi yang punya sandaran yang empuk itu, yang lebih empuk dari kursi bakso itu. Ya itu ada hitungannya. Jadi orang yang baik hati itu juga bukan orang yang naif ya. Jadi jangan sampai jadi orang yang baik tapi naif, itu nanti eh, ditipu orang kiri kanan, malah jadi nggak jadi alat Tuhan, malah jadi bulan-bulanannya setan malah. Ya kalau ditanya Romo Effendi pernah ditipu, pernah. Tapi kan saya hitung ya, ada ibu-ibu yang marah, Romo itu sombong, ya anaknya butuh langsung dikasih, dikasih, dikasih. Iya, pertama satu ibu, saya kan berhitung kalau saya kasih ini ya pertama menyelamatkan dia dari kuliahnya gitu ya. Yang kedua, jadi umat itu ya aneh-aneh bin ajaib, tapi ya sudah nggak apa-apa. Saya itu sudah berapa kali dikatai sombong oleh umatnya. Jadi saya itu sudah sudah cukup kebal lah kalau dikatain gitu ya. Kadang-kadang masih berontak tapi ya sudah biarlah. Saya kadang-kadang, oh ya ini bukan pertama kali saya dikatain sombong gitu. Saya pernah ditipu seorang anak gitu ya, macam-macam ya, menjengkelkan ya, eh nebus dari rumah sakit, nebus kuliahnya, nebus rumah sakit lagi. Terus saya bilang kamu nggak baik kalau kamu ada di rumah terus karena ibumu itu kelihatannya ada sesuatu yang salah di kepalanya. Terus masa kamu mengalami pelecehan seksual kok ibumu malah mendorong kamu untuk menikahi orang yang melakukan pelecehan seksual kepada kamu, kan aneh menurut saya, ada yang error di kepala ibumu. Saya bilang gitu, ayo keluar rumah sini. Ya, Romo punya rumah yang lain, kamu bisa tinggal dengan anak perempuan yang lain yang sama-sama apa butuh rumah di Yogyakarta kayak gitu ya. Dan
Tapi dia tidak mau, dia hanya janji-janji saya kepada saya. Toh saya relakan dan saya dalam hati tertentu, dalam arti tertentu. Ya sudah, ya. Apapun itu, pada saat titik saya juga stop. Apakah dengan demikian lalu saya kapok untuk menolong orang? Enggak, itu pernah saya satu kali, oh saya pernah cerita ya, keluar dari misa di Katedral Jakarta, terus ditungguin seorang ibu, dia bilang, Romo saya mau pulang kampung, saya sudah punya tiket naik. eh, Punya tiket naik kapal, tapi saya belum punya uang untuk makan. Ya, kan di kapal 3 hari Romo untuk sampai di situ. Terus ibu butuh berapa? Sekali makan berapa? 15.000 Romo. Oh saya itu 3 kali 9, 3 kali 15 itu kali 3, 9 kali 15. Ya, oke lah, 135. Terus saya bilang, saya punya uang 250.000. Uang stipendiumnya dari katedral saya buka. Ini saya punya 250.000. Sebagian dari stipendium saya kasihkan dia. Itu bertaruh nggak? Bertaruh itu. Ditipu nggak? Tapi terus saya pikir-pikir. Ada hitungannya. Jadi jangan naif ya. Ya, 250.000, kalaupun kalaupun dia nipu juga dia nggak akan kaya, saya juga nggak akan miskin. Tapi kalau saya terlalu terlalu melihatnya dalam sisi takut ditipu, nanti saya gagal untuk menolong orang yang justru justru memang bisa ditolong, seharusnya ditolong begitu. Lalu ada hitung-hitungannya, walaupun mengambil perspektif Yesus, tetapi juga ada hitung-hitungannya. Jadi nggak naif gitu ya. Nanti apa-apa semuanya dikorbankan, tapi nggak punya hasil apa-apa, malah ditipu orang. Ya itu yang saya bilang, bukan malah menjalankan kehendak Tuhan, tapi malah jadi bulan-bulanan setan, gitu. Ya saya pikir itu ya, bahwa pada satu titik kalau kita merasa bahwa kita ditipu, janganlah kita patah arang gitu ya. Karena ya manusia itu aneh-aneh ya, bikin ajaib. Tapi ya sudah, tidak patah arang. Yesus juga tidak pernah patah arang dengan orang-orang zamannya. Walaupun pada akhirnya dia mati ya, gara-gara dia nggak pernah putus asa dengan orang-orangnya. Bisa marah-marah, tapi bisa lembut sekali, bisa mau nolong orang, dan seterusnya. Yesus kayak gitu, konsisten terus gitu ya, konsisten ya. Jadi, tapi dia juga bukan naif gitu. Dia bukan orang yang naif, yang nggak bisa marah kalau merasa ada yang salah kayak gitu. Ya, pesan saya, pakailah perspektif Yesus, tetapi ingat bahwa Tuhan itu memberikan akal budi kepada kita, maka kita juga harus berhitung gitu. Toh kalau pada satu titik kita akan dikecewakan oleh oleh orang yang kita tolong, janganlah kau patah arang. Karena apa? Oh, Yesus saja juga. Oh, orang-orang yang dia tolong itu yang orang-orang yang berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ya, jadi ingat itu baik-baik. Jadi kalau Anda bisa punya punya pengalaman hidup gitu, terus Anda bawa di dalam kisah Yesus, itu mistik loh. Anda itu tidak perlu jadi romo, suster, petapa. Anda kalau, oh ya ini pengalaman hidupku, ini kusatukan dengan apa yang Yesus jalani. Itu tuh sudah mistik luar biasa. Karena nggak perlu jadi pertapa di mana Gedono kalau yang perempuan, ya Rowo seneng kalau yang lelaki untuk bisa jadi orang suci. Anda sudah menjalani kesucian itu. Itu dari saya. Makasih Romo. Hmm. Nah, Romo, di dalam kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Eni. Mohon pencerahannya ya Romo Effendi, bedanya kontemplasi dan meditasi. Di dalam tradisi Santo latihan rohani Santo Ignatius Loyola, meditasi itu adalah cara kita untuk mencecap-cecap sabda Allah dengan akal budi, dengan daya pikir kita, dengan berusaha mengerti gitu ya, apa yang dimaksud dengan sabda Allah itu, ya lebih fokus pada apa yang dimaui oleh Tuhan melalui sabda Allah itu kepada kita.
bedanya apa dengan kontemplasi? Lah, ini salah satu hal yang sangat membedakan adalah di dalam kontemplasi eh, ala Santo Ignatius Loyola adalah kita menggunakan imajinasi. Jadi, Anda bisa lihat umpamanya Yesus menyembuhkan orang buta Bartimeus. Itu Anda tidak hanya melihat Yesus dan Bartimeus saja atau melihat kata-kata itu, oh Tuhan, aku orang buta gitu. Tapi Anda langsung masuk. Jadi siapa? Terserah. Anda bisa jadi penonton, Anda bisa jadi Yesusnya, Anda bisa jadi Anda bisa jadi Bartimeusnya, Anda bisa jadi Petrus yang nonton gitu, atau orang-orang yang ada di sebelahnya Bartimeus. Anda harus masuk ke dalam adegan itu dan main seperti di panggung gitu, tapi di dalam imajinasi pikiran Anda seperti itu. Anda bisa lihat itu dalam hal tertentu, kontemplasi model itu banyak sekali membantu bahkan dalam persoalan-persoalan psikologis sekalipun, trauma-trauma, ya, hal-hal yang membuat kita itu merasa ada sesuatu yang salah di masa lalu, itu bisa bisa sembuh loh. Karena apa? Pada akhirnya, karena kita melihat bermain bersama dengan Yesus dalam tanda kutip ya, bermain bersama dengan Yesus dalam imajinasi kita, lalu kita bisa melihat bagaimana Tuhan memandang diri kita, termasuk pengalaman kita di masa lalu itu. Saya pernah cerita soal saya selalu merasa bersalah dengan kakak saya meninggal karena saya nggak ngantar dia, dia pergi sendiri, akhirnya pulang ketabrak dan seterusnya ya. Itu saya sembuhkan dengan kontemplasi di mana saya melihat kondisi koko saya yang terakhir, dia ketika saya mendengarkan telepon dari polisi mengabarkan dia meninggal, bagaimana saya melihat, memanggil semua kembali memori ya, melihat dia di rumah sakit, terus melihat dia di rumah jenazah, sampai di penguburannya segala macam, dan saya melihat Yesus berjalan bersama dengan saya, dan pada akhirnya apa? Saya melihat bahwa di dalam kontemplasi saya, dalam doa saya melihat bahwa langit begitu cerah dan saya melihat, oh Tuhan berkenan terhadap diri saya yang berdosa ini. Lalu itu pengalaman itu menyembuhkan. Umpamanya kayak gitu ya satu. Pengalaman yang lain itu pengalaman memikul salib sebagai Simon dari Kirene. Itu menarik ya, karena saya itu memikul salibnya mepet banget sama Yesus, lalu saya sempat ngomel-ngomel, ini saya punya salib besar sekali. Terus Yesus hanya senyum saja kepada saya. Terus saya hanya pikir-pikir, kenapa ya dia senyum pada saya? Lalu saya lihat dia, oh ternyata walaupun kami jalannya berdua bersama-sama seiring gini, tapi bagian balok salib yang saya pegang itu jauh lebih kecil dibanding dengan sisinya Yesus. Jadi Yesus mikul sebagian besar salib, balok salib itu, saya hanya sebagian kecil. Tapi saya ngomelnya ke minta ampun, sedangkan Yesus hanya senyum saja ketika dengar omelan saya. Itu mengubah ya cara saya. Oh, saya itu merasa bahwa salib saya sedemikian besarnya. Tunggu sampai kamu ketemu dengan Yesus yang mikul salib, kamu tahu apa? Oh, ternyata salibnya kecil banget, hanya kita suka ngomel saja gitu. Yesus hanya tersenyum saja. Lihat itu, pengalaman itu mengubah hidup saya. Apapun itu, berapa tahun yang lalu ya. 2019 saya punya salah satu doa kontemplasi saya di retret tahunan saya. Oh, saya punya pengalaman pengalaman merasa berbeban berat sekali dan ngomel komplain, tapi ternyata oh tidak. Nah, yang menarik ya. Oh, ternyata Yesus punya salib lebih besar dalam pengalaman doa saya. Itu boleh percaya boleh tidak ya, kalau Anda sampai pada titik seperti itu mistik ya. Mistik Anda itu, Anda tidak perlu yang seperti yang saya katakan, tidak perlu terlalu berpikir soal hal-hal yang muluk mati raga 40 hari terus nggak makan apapun kayak gitu ya. Nah, itu bukannya kayak gitu.
Anda sudah lihat ya bedanya meditasi dengan uh, kontemplasi. Kalau meditasi umpamanya, ya, kalau mata kananmu menyesatkanmu, cungkilah, ya, buanglah daripada itu kamu meditasikan. Tuhan, apa sih yang menjadi kelemahan mataku? Umpamanya kayak gitu. Itu meditasi modelnya kayak gitu. Ya, apa yang kamu mau? Mataku yang menyesatkan atau tanganku yang menyesatkan selama ini? Apa yang harus kuperbaiki? Kayak gitu. Itu meditasi. Ya, jadi Anda lihat ya bedanya ya, Anda bisa lihat ya. Yang satu dengan pikiran, mengolahnya baik-baik gitu ya, itu meditasi. Yang satu dengan imajinasi, dengan mata batin Anda masuk di dalam sebuah skenario seperti adegan sandiwara begitu, dan Anda bermain bersama dengan Yesus, para murid, dan lain-lain. Ah, Alright, itu. Ini Romo untuk pencerahannya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Kevin ya dari Solo. Silakan Pak on cam dan bertanya Pak. Tadi Kak Herna dulu, Bu, yang ini. Oke, Sisena duluan. Nggak apa-apa, Bro Kevin aja dulu, nggak apa-apa. Silakan. Silakan, Bro. Agak, Silakan, Bro soalnya Kevin. apa, agak borong. Mau apa ya? Dua Silakan. kali pilih Kak Herna. Romo juga, saya mau tanya untuk yang bantuan untuk mengintegrasikan tadi, kan di pertama dibilang berusaha mempunyai intensi murni, berlandas pada kasih. Em, itu sampai tahap bagaimana itu bisa dibilang bahwa itu murni Romo. Maksudnya em, pengalaman saya ketika saya mau melakukan sesuatu atau mau membantu orang atau ya mau melakukan pelayanan gitu ya. Pertama saya merasa oh iya saya mau melayani. Em, karena mau apa ya mau membalas kebaikan Tuhan misal gitu ya. Tapi sambil saya berjalan tiba-tiba kadang juga ada pemikiran ini ternyata ada sisi saya di mana saya mau let's say pamer bahwa ini loh saya show saya ada di sini. Terus nanti di waktu lain ketika saya lagi merenung atau misal beneran yang nggak ngapa-ngapain nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kepikir ini kan aku melakukan ini ternyata karena ada faktor dari egoku sendiri. Nah itu gimana Romo? Ya, sepanjang bahwa kita awalnya itu punya intensi yang benar bahwa untuk melayani Tuhan, nanti dalam perjalanan bukan berarti kita bebas dari godaan. Nggak ada yang bebas dari godaan. Jadi kalau Anda tiba-tiba di tengah jalan merasa bahwa, loh, aku kok rasanya senang ya, tadi dipuji-puji gitu, senang banget. Ya, ya dipuji ya siapa yang nggak senang ya harus dipikir ya. Kalau dipuji ya senang, tapi bagaimana aku menanggapi pujian itu beda ya, itu bisa ditunjukkan. Kalau pujiannya terima kasih, umpamanya terima kasih Pak, terima kasih Ci, umpamanya atas pujiannya apa segala macam, it's okay, biasa gitu ya. Tidak ada orang yang dipuji terus rasanya tawar-tawar aja, nggak ada. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Ya harus ada rasa bangga sedikit, tetapi bagaimana melihatnya? Oh, semuanya ini aku serahkan kepada Tuhan. Bahwa ada rasa bangga, aku serahkan pada Tuhan. Karena pada akhirnya ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kulakukan. Begitu. Kebesaran Tuhan yang terpancar melalui pekerjaan-pekerjaanku, begitu ya. It's okay, gitu ya, nggak ada masalah. Bahwa orang memuji kamu, sebenarnya mereka secara tidak langsung mereka memuji Tuhan. Dan sebagai manusia baik-baik ya normal ya tentu perlu mengapresiasi dan merasa diapresiasi itu bagian dari kemanusiaan kita. Jadi yang saya sarankan adalah umpamanya kalau ada godaan-godaan seperti ini, hati-hati ya. Kalau ya dalam arti ini pembedaan roh ya. Kadang-kadang ya kalau merasa bangga sedikit nggak ada masalah dong. Itu kan manusiawi gitu. Kalau rasa bangga yang perlu
yang perlu diperhatikan adalah ketika rasa bangga itu membuat kita jadi sombong. Iya dong. Setelah itu, wow, lihat tuh, habis dipuji lalu bangga, itu manusiawi, merasa senang diapresiasi itu manusiawi. Tapi begitu dipuji lalu, ya tuh, kalau saya ngerjain apa-apa mesti beres, ya. Lain kali kalau ada itu coba kalau saya yang mengerjakan pasti beres karena dikerjakan si A maka nggak beres. Nah, Anda lihat di situ setannya yang menang. Tapi kalau Anda hanya diapresiasi lalu Anda merasa bangga ya itu biasa manusia. Tapi kalau Anda melihat oh ya semuanya demi kemuliaan Tuhan, semuanya adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kulakukan. Maka rasa bangga itu ya berhenti. Nanti titiknya adalah rasa syukur, gitu ya. Oh ya, Tuhan memampukan aku, Tuhan memberikan yang lebih daripada aku usahakan. Umpamanya sampai pada tahap itu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Jangan sampai terganggu dengan umpamanya ada perasaan bangga karena pujian, karena pencapaian yang benar. Harus puas dong. Itu namanya hormon dopamin. Yang benar itu ya kayak gitu, bukan hormon dopamin yang scroll down, scroll up-nya TikTok. Hormon dopamin yang benar itu datang ketika Anda berjuang habis-habisan gitu ya, untuk sesuatu yang Anda yakini itu sebagai yang bernilai ya, yang bernilai precious, yang berharga seperti itu. Dan ketika Anda mencapainya dan Anda boleh merasa wah, gitu ya. Itu hormon dopamin yang benar itu. Seperti saya selalu ngajari mahasiswa-mahasiswi. 4 tahun kamu bekerja keras, di tahun keempat kamu dipanggil di atas panggung dengan A, B, C. Mahasiswa lulus dengan summa cum laude IP 3,95. Kamu kalau naik ke atas terus kamu merasa datar-datar saja, itu berarti kamu nggak normal, saya bilang. Justru saat itu harus ada perasaan yang menyeruak, yang kamu merasa sungguh-sungguh puas, merasa bahagia, yang otentik, yang sukacita seperti itu. Karena apa itu memang di situ tepatnya hormon dopamin yang benar itu datang setelah perjuanganmu lama konsistensi ya dan butuh waktu tertentu dan kamu berdarah-darah, berkeringat, tidak tidur malam-malam untuk mengejar IP 3,95 seperti itu. Itu dopamin yang benar gitu. Dan Anda harus bangga dong. Kalau Anda nggak bangga, terus gimana? Tuhan menciptakan Anda sebagai kita semua seperti itu kok. Ya, dulu saya lulus, umpamanya saya lulus dari sekolah, gitu nggak pernah mikir sampai lulus sampai S3, lulus sampai S3, ada perasaan bangga nggak? Ada. Terus apakah itu sombong? Ya enggak. Saya kerja keras kok. Kalau saya bangga karena TikTok, ya mohon maaf ya. Senangnya TikTok itu kan posting satu gitu, likes-nya 100 gitu ya, terus bangga gitu, ya oke lah, ya bangganya nggak seberapa lah. Oh, Lain lah kalau bangganya lulus dengan berdarah-darah itu bangga dong. Kalau hanya TikTok, ya orang lewat aja bisa likes. Jadi jangan bangga-bangga dengan kayak gitu. Anda harus itu pembedaan role ya, Kevin ya, dan ya. saudara-saudariku ya. Jadi jangan takut kalau di dalam awalnya Anda merasa bahwa ini saya mengerjakan, saya tulus mengerjakannya, dan di tengah jalan ada perasaan-perasaan manusiawi seperti itu, tidak apa-apa. Tapi Anda harus jaga, jangan sampai itu jadi kesombongan, jangan sampai itu menjadi sebuah ajang untuk memuaskan ego Anda, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang perlu dijaga jangan sampai ke arah yang sana gitu ya, Oh, perasaannya sendiri oke gitu ya. iya. Terus sama mungkin eh, ini mau share tapi juga mau bertanya juga tentang tadi kan Romo juga jelasin soal em, melihat segala sesuatu dari kacamata ya dari kacamata Yesus, pandangan Yesus. Em, itu saya jadi keinget juga
Little Way-nya Santa Teresa dari Lisieux itu, Iya, em, itu apakah juga bisa apa ya, dibilang berhubungan mungkin ya, apapun yang kita lihat ataupun apa yang kita alami semua pada akhirnya dipersembahkan ke Tuhan. Terus oh, hmm. um, juga mungkin mau sekalian share sedikit. Tadi kan ada pertanyaan dari Kak Mei kalau nggak salah tentang kalau kecewa dengan orang gimana. Nah, saya tadi juga keinget kalau akhir-akhir ini yang saya sering lakuin ketika kecewa mungkin bisa ini coba juga. um, itu tadi ketika ada kekecewaan atau kesakitan, um, luka di kita, ya bisa dipersembahkan buat salib Yesus, kurban salib itu. Dan itu banyak membantu saya untuk lebih cepat menerima keadaan dan berdamai Hmm. gitu. Nah, mengenai yang tadi Little Way, gimana Romo mohon tanggapan? Ya, Teresia Lisieux, saya baca itu, waduh, sudah tahun berapa ya? Lebih dari 25 tahun yang lalu, ya. Tapi yang saya ingat, masih saya ingat tuh bahwa dia dia waktu anak kecil dia main dengan boneka dan dia anggap seperti saya semoga saya tidak salah ingat ya sudah lama ya sudah tahun 2090-an mungkin lebih dari 25 tahun lalu mungkin saya baca jadi saya mohon maaf mungkin lupa tapi dia punya teman teman imajiner yang namanya Yesus itu dan dia merasa dia main-main dengan Yesus ketika dia kecil terus dia nendang bola apa segala macam seperti dia punya teman main imajinernya Yesus itu dan ya itu cara-cara sederhana tapi Anda jangan itu kan dia cerita ketika dia kecil ya ya Ya, oh ini Yesus saya taruh di sini ya taruh di situ cara sederhana tapi dia anak kecil ya Anda kalau sudah besar ya jangan main seperti Teresia Lisieux waktu kecil ya kalau Anda main itu Anda mungkin ada sedikit error itu ya kayak gitu ya jadi jangan lakukan itu tapi yang mau saya katakan bahwa lihatlah apa Anda bisa membawa Tuhan sebagaimana apa yang Anda mengerti ya gitu ya kalau anak kecil ya main-main ya kalau kalau Anda orang dewasa Anda mungkin dalam pekerjaan dalam relasi dengan sesama Anda bisa lihat itu medan di mana Anda bisa dalam arti tertentu eh, bermain dalam tanda kutip ya dengan Yesus sama seperti Teresia Lisieux main dengan Yesus waktu dia kecil itu. Begitu. Jadi, jadikanlah medan hidupmu itu sebuah medan di mana Anda bekerja, bertindak, berpikir, merasa bersama dengan Allah. Anda mau mengambil perspektif Tuhan di dalam hidup Anda, atau Anda mau melibatkan Tuhan sedekat mungkin di dalam semua apapun yang Anda pikirkan, katakan, apalagi menyangkut hal-hal yang Anda yakini sebagai sebuah kebenaran. Begitu. Ya, itu dari saya ya Kevin ya gitu dan terima kasih atas terima kasih tanggapannya Romo. untuk si Mei tadi itu ya itu salah satu cara mengintegrasikan pengalaman hidup luka-luka kegetiran kita itu saya pernah sekali nangis di depan salib kayak gitu itu cara mengintegrasikan pengalaman kegetiran hidup kekecewaan hidup itu dengan cara seperti itu di depan salib saja menangis di depan salib itu lain gitu ya. Itu membawa Tuhan dalam penderitaan kita ya. Ini bagian dari hidup kita sungguh-sungguh. Gitu. Oke, Terima kasih Romo. sama-sama. Silakan Sis Yana. Baik, terima kasih Sis Vivi. Romo, saya ingin bertanya tentang ini. Eh, Seperti kata Romo kan integritas itu kita mencari Allah dalam segalanya dan melihat segala sesuatunya seperti Yesus lihat kan. Jadi ya mampu menjalankan misi Yesus di dunia ini. Lalu eh, sejenak sih saya terlintas bagaimana dengan mereka yang mengaku dirinya itu ateis atau agnostik. Ya kan seperti yang terjadi di negara-negara komunis. Ya, Hmm, mereka di sana juga tidak kalah ya integritasnya ya, yang maksudnya ya tidak berani korupsi dan mungkin hmm, tindakan kriminalnya juga rendah.
Apakah Hmm, benar-benar satu integritas yang benar seperti yang Romo jelaskan atau ya karena terpaksa karena peraturan negara seperti itu. Jadi eh, maksud saya apakah integrasi itu harus berbanding lurus dengan iman kita gitu loh. Apakah harus percaya Tuhan dulu baru kita bisa hmm. berintegrasi dengan baik, kita bisa punya eh ya integrasi lah gitu Romo maksudnya. Uh, well, mereka punya integritas. Gini ya, mereka punya integritas dalam arti yang lain, lebih etikal, etis, ya. Jadi, kalau tadi saya ngomong, kita orang beriman tuh punya level dalam arti mistik, ya. Karena kita ngomong soal bagaimana Tuhan melihat dan menghendaki. Sedangkan mereka lebih soal apa yang baik untuk dilakukan dalam hidup bersama ya, seperti itu. Apakah mereka itu salah? Ya jelas tidak. Karena kan gini ya, kalau kita di dalam tradisi Kristiani, kita diajak untuk melihat mistik, terutama mistik salib ya. Pada satu titik kita semua harus bisa menyatukan segala sesuatunya dengan salib. Percaya atau tidak, bahkan orang yang paling bahagia sekalipun harus punya mistik salib. Paling tidak di akhir hidup itu harus punya mistik salib ya. Nggak ada orang yang luput dari itu. Apa bedanya dengan mereka yang tidak bertuhan? Roh Kudus itu kan lebih besar daripada gereja. Jadi dia berkarya juga di luar gereja. Maka setiap manusia yang lahir di dunia ini dalam pandangan Kristiani, ya bahkan kalaupun dia ateis sekalipun, rahmat Allah itu rahmat Allah yang mau menyelamatkan dia itu sudah ada sejak mula. Dan bukan hanya itu, hukum Allah sudah ada terpatri di dalam dirinya sebenarnya. Jadi apa yang disebut sebagai orang orang-orang ateis yang punya etika itu sebenarnya mereka mematuhi hukum Allah yang sejak awal hidup mereka ditanamkan begitu ya. Dan itu cara kita memandang sebagai orang Kristiani. Apakah mereka punya mistik? Mereka nggak punya mistiknya. Dan mereka punya hukum Allah yang terpatri di dalam diri mereka. Maka mereka bisa punya integritas karena mereka punya hukum Allah di dalam diri mereka tanpa mereka perlu mengakui seperti itu. Jadi kita tahu umpamanya eh, walaupun mereka tidak percaya pada Yesus, tetapi ada bahasa yang disebut sebagai Kristen anonim. Ya, mereka orang Kristiani, mereka menjalankan apa yang Yesus katakan secara tidak langsung. Karena apa? Karena secara manusiawi mereka punya hukum Allah di dalam diri mereka sejak mereka lahir. Sebagai manusia, setiap dari kita itu punya hukum Allah di dalam diri kita. Maka kita bisa mengerti sabda Allah itu. Begitu. Mengapa kita membaca sabda Allah itu dan kita mengerti, oh ini baik dan harus kita lakukan. Karena ada sesuatu di kepala kita, di dalam diri kita, yang disebut sebagai hukum Allah yang ditaruh di dalam diri kita itu. Jadi match antara sabda Allah yang pewahyuan itu dengan yang ada di dalam diri kita itu bisa matching gitu ya. Mereka yang di luar sana tidak, mereka hanya punya apa yang ada di dalam diri mereka dan mereka mengejar kebaikan dengan rasionalitas mereka, yang mana adalah anugerah Tuhan juga, dan mereka bisa punya integritas gitu ya, karena mereka selalu mendengarkan apa yang mereka anggap baik di dalam diri mereka. Itu berarti mereka mendengarkan apa yang sudah terpatri di dalam diri mereka sebagai hukum alam dan juga ajakan Roh Kudus sebenarnya, begitu, tanpa mereka sadari. Lah, kalau kita orang beragama, ya orang beragama itu kan tempelan. Makanya masa depan Kristiani itu dalam bahasanya Karl Rahner, teolog besar abad 20. Karl Rahner itu Yesuit. Ya. Setiap orang Kristiani pada akhirnya dipanggil untuk menjadi mistik sebenarnya. Karena kita itu sebenarnya punya sesuatu yang beda yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang
tidak bertuhan sebenarnya. Yaitu apa? Ya pengalaman salib itu. Ya, ya saya bilang kalau Anda jadi orang Kristiani, pada saat titik Anda mau tidak suka tidak suka, Anda harus punya pengalaman salib, punya mistik salib itu. Kalau tidak, nanti hidup Anda, banyak orang yang termasuk yang tidak percaya Tuhan, ya itu problemnya itu problem apa? Problemnya ada di masalah salib itu, soal penderitaan dan juga eh, kejahatan. Itu mereka selalu punya persoalan itu. Bagaimana bisa bisa berpikir soal penderitaan dan kejahatan? Kita orang Kristiani punya pengalaman seperti itu, ya. Punya pengalaman apa? Punya pengalaman bahwa ada salib dalam hidup kita. Dan salib itu bukan ujung, tetapi pintu untuk masuk kepada kebangkitan. Nah, kita punya mistik itu, maka itu yang membedakan kita dari mereka. Ya, mereka kalau di hadapan kepahitan hidup dan juga penderitaan serta kejahatan, mereka adalah apa? Menuntutnya apa? Menuntutnya berdasarkan hukum manusia. Tapi kan tidak selesai dengan itu. Kita semua yang ada di dalam dunia Kristianitas, kita dipanggil untuk memeluk mistik salib. Kadang-kadang ada penderitaan yang kita sungguh-sungguh tidak mengerti, tapi mendapatkan mendapatkan sebuah kekuatan karena kita mau mengambil mistik salib itu. Kita memeluk mistik salib itu. Dan lihatlah orang yang tidak bersalah, orang yang berbuat baik, tapi matinya mengenaskan, ya, hampir telanjang, terus dipaku, dimahkotai duri, kayak gitu ya. Anda bisa lihat itu segetir-getirnya hidup manusia ya manusia yang ada di salib itu yang namanya Yesus itu gitu dua penjahat yang di sampingnya itu kan ya memang wajar dapat hukuman tapi orang yang namanya Yesus itu ya itu segetir-getirnya manusia yang mengalami salib penderitaan gitu ya itu ya saya pikir ya jawabannya jadi nggak usah heran kalau 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 orang-orang yang tidak bertuhan tuh juga bisa punya integritas karena mereka sudah punya rahmat sejak mereka Bisa. lahir dan mereka bisa mengerti hukum-hukum Allah dan itu berarti apa? Mereka mengerti tentang kebaikan. Terima kasih, Romo. Hmm. Oke, terima kasih banyak Romo atas pemaparannya. Mari teman-teman semua, saya ajak teman-teman untuk on cam dan memberikan sekali lagi apresiasi untuk Romo kita yang terkasih, Romo Effendi ya. Oke, oke. Teman-teman bolehkah open cam semua karena kita mau mengabadikan pertemuan kita pada malam hari ini ya. Sisme, apakah bersedia untuk membantu? Yap. Ya. Oke, di layar saya tertera ada 2 halaman. Oke, berikan senyum yang terbaik. Saya berikan kesempatan. Sudah semua ini? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Halaman pertama. Gaya pertama 1, 2, 3. Halaman kedua masih gaya pertama. 1, 2, 3. Ya, gaya kedua, halaman pertama, silakan. 1, 2, 3. Halaman kedua, gaya kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Oke, ya, terima kasih Sismi. Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk kesabarannya dan juga partisipasinya sampai dengan saat ini. Di layar saya tadi tertera ada 55 orang ya Romo yang hadir ya. Terima kasih Romo untuk partisipasinya Romo yang senantiasa mendampingi kami untuk memaparkan 5 materi ya berturut-turut. Terima kasih banyak Romo. Oke, Terima teman-teman. kasih. Ada Ya, suster juga ya kelihatannya. Ya. ada suster Ina.
Ya, Oke, oke. izinkan saya menyampaikan pengumuman teman-teman. Sis Yulia boleh dipasang co-host ya untuk saya ya. Di bulan April ini memang tidak ada pertemuan AOG, hanya pertemuan hari ini dengan Romo Effendi. Tetapi nanti di bulan Mei teman-teman, kita akan ada uh, pertemuan di mana teman-teman boleh berlatih untuk menyampaikan renungan ya, seperti itu ya. Jadi saya akan menyampaikan tanggalnya ya teman-teman, tolong dicatat. Pertemuan seperti biasa di minggu pertama dan minggu ketiga hari Rabu ya. Jadi pertemuan kita pertama nanti di 7 Mei dan pertemuan yang di minggu ketiga itu di 21 Mei. Kami mohon teman-teman boleh berpartisipasi karena nanti ada latihan untuk membuat renungan ya. Jadi boleh dipilih, dicatat ya teman-teman ya. Perikop yang dipakai nanti di Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 53 atau di Injil Yohanes ayat 21 ayat 15 sampai dengan 19 ya. Tapi nanti teman-teman jangan khawatir, kita akan sampaikan informasi ini di WA Group. Jadi silakan teman-teman membacanya dan mempersiapkan diri. Saya yakin teman-teman semakin berlatih akan mampu nanti bisa menjadi pewarta dan bisa mengabdikan dirinya juga melayani sesama di komunitasnya ya. Oke, terima kasih. Dan hari ini saya juga mau meng-highlight, tadi di kolom chat sudah di-share materi Romo Effendi pada hari ini. Tetapi mohon teman-teman hanya mengkonsumsinya untuk pribadi ya, jangan di-share ke teman-teman yang lain di luar grup AOG. Boleh ya teman-teman ya. Silakan disimpan dulu filenya, masih ada di kolom chat ya. Oke, sebagai penutup, eh, Sis Herna, apakah bersedia untuk memimpin dalam doa? Oke, Sis Hernanya. Oke, Baik, silakan baik. Sis. Tapi saya off cam ya, karena Ya, silakan. Nanti diberikan berkat penutup oleh Romo Effendi ya. ya, mari kita bersatu hati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa. Terima kasih yang berlimpah ya Tuhan, karena Engkau telah hadir di dalam pertemuan kami pada malam hari ini. Kami boleh mendapatkan begitu banyak pencerahan bagaimana kami harus memiliki integritas di dalam Engkau. Izinkanlah kami Tuhan, agar dari hari ke hari kami boleh berproses, kami boleh memiliki hati seperti hati kudus-Mu, sebagaimana Yesus melihat dunia ini, sehingga kami boleh Engkau pakai meneruskan misi putramu. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain melalui ruangan Zoom ini. Kiranya Engkau berkenan untuk senantiasa menyertai istirahat kami sepanjang malam ini. Dan kami mohon ya Tuhan, agar kiranya esok hari kami dapat bangun kembali untuk kembali melanjutkan setiap aktivitas kami yang Engkau izinkan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, dan di mana orang boleh melihat bagaimana kebaikan dan kemuliaan-Mu terpancar keluar dari diri kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai Romo Effendi dengan setiap karya pelayanan perutusannya, agar semua boleh menjadi berkat yang besar bagi setiap umat yang berjumpa dengan beliau, dan karuniakanlah setiap roh anugerah Roh Kudus-Mu yang beliau perlukan dalam menggembalakan umat-Mu. Bapa yang penuh kasih, semua doa ini kami naikkan kepadamu hanya dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Dan kami mohon berkat dari Romo Tuhan bersamamu dan dan Bersama. bersama rohmu. Allah Bapa yang penuh kasih itu memberkati hidup kalian semua, dambaan-dambaan luhur kalian, serta keinginan untuk mengikuti Dia secara lebih dekat dan mencintainya secara lebih dalam pada masa pekan suci ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima Amin. kasih Terima semuanya. kasih, Terima kasih Romo. Terima Terima kasih. kasih semuanya. kasih, Romo. Dadah. Terima kasih. Mempersiapkan diri untuk pekan suci ya teman-teman. Sampai Terima jumpa kasih bulan Romo. Mei. Tuhan Terima Terima kasih berkati. kasih. semuanya. Tuhan Mengikuti berkati. janji Bye. pemberian besoak Bye, Romo. Romo.